Suku Hadzabe adalah kelompok adat yang sebagian besar ditemukan di wilayah Danau Yasi di Tanzania Utara. Mereka adalah salah satu dari sedikit suku pemburu pengumpul asli yang tersisa di Afrika, yang telah mempertahankan cara hidup tradisional mereka selama lebih dari 10.000 tahun saat tinggal di wilayah tersebut. Suku Hadzabe adalah komunitas kecil yang berpenduduk kurang dari 1.000 orang yang menghargai metode tradisional dan hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Keunikan budaya dan cara hidup mereka memberi banyak hal untuk dipelajari oleh para antropolog, ilmuwan, dan peneliti lainnya. Suku ini telah hidup terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun, berburu dan meramu lebih dari sekadar sumber penghidupan dan cara hidup bagi suku Hadzabe. Suku Hadzabe mendapatkan semua yang mereka butuhkan, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan dari bumi. Meskipun tidak ada fasilitas modern seperti listrik dan air bersih, mereka menjalani kehidupan yang memuaskan. Suku Hadzabe memiliki bahasa khas yang membedakan mereka dari masyarakat sekitar. Bahasa mereka, yang disebut Hadza, adalah bahasa klik yang diidentifikasi dengan penggunaan konsonan klik. Hadza adalah subjek yang menarik untuk studi linguistik, karena hanya beberapa bahasa Afrika lainnya yang memiliki fitur linguistik yang tidak umum ini. Bahasa ini memiliki sistem klik vokal yang kompleks, yang memungkinkan mereka berkomunikasi secara efektif di lingkungan mereka, di mana keheningan dan kehalusan sangat penting untuk berburu dan meramu. Suku Hadzabe sangat bergantung pada tradisi lisan untuk menyampaikan sejarah, mitos, dan pengetahuan budaya suku tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena tidak adanya dokumen tertulis. Bercerita memainkan peran penting dalam komunitas mereka, melestarikan warisan mereka, dan berfungsi sebagai bentuk hiburan dan pendidikan. Melalui cerita yang hidup, mereka berbagi pengalaman, pelajaran moral, dan kebijaksanaan dari hidup yang selaras dengan alam. Inti dari kepercayaan spiritual suku Hadzabe adalah animisme, yang menganggap esensi spiritual pada semua makhluk hidup dan tak hidup di alam. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari alam, dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki roh atau jiwa, termasuk batu, pohon, dan sungai. Karena mereka percaya bahwa alam yang merusak dapat mengganggu keseimbangan dan membawa nasib buruk bagi komunitas mereka, mereka yang memiliki pandangan dunia animisme sangat menghormati lingkungan mereka. Beberapa orang menghormati pencipta bernama Wokdola atau Goko yang menciptakan dunia dan menganugerahi manusia dengan kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Kepercayaan suku Hadzabe tentang kematian dan kehidupan. Setelah kematian sangat terkait erat dengan pandangan dunia animisme mereka. Upacara pemakaman menghormati jiwa yang telah meninggal setelah anggota masyarakat meninggal. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal tetap hidup di alam. Sebagai anggota roh leluhur yang menjaga dan melindungi orang yang masih hidup. Praktik pemakaman mereka menunjukkan pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar. Orang mati seringkali dikubur di kuburan dangkal untuk mengembalikan wujud fisik mereka ke bumi yang mereka cintai sepanjang hidup mereka. Praktik ini memastikan kehadiran spiritual roh yang berkelanjutan dalam masyarakat dan memungkinkannya untuk dekat dengan alam. Ekspresi budaya suku Hadzabe tidak akan lengkap tanpa tari. Tarian sakral dilakukan pada upacara dan ritual penting lainnya. Mereka menggunakan tari untuk berkomunikasi dengan alam, roh-roh tanah, dan leluhur mereka. Setiap gerakan memiliki makna simbolis, dan tarian seringkali menyertakan nyanyian dan musik berirama yang dimainkan di latar belakang untuk lebih memperkuat pengalaman spiritual. Musik, seni, dan tari Hadzabe lebih dari sekadar hiburan. Semuanya merupakan elemen penting identitas mereka yang diwariskan selama bertahun-tahun dan merupakan bukti budaya mereka yang abadi. Suku Hadzabe menggunakan kain kulit kayu, kulit binatang, dan terkadang kain katun sebagai pakaian. Namun, tidak ada norma berpakaian yang ketat, sementara anak-anak biasanya tidak mengenakan apapun. Itulah fakta menarik dari suku Hadzabe. Dikutip dari